Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Mulyadi SPD selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 angkatan 2 ini, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bukti beriman yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Talita Kristanto. Nama saya Talita Hesti. Nama saya Nusatifa Nurhida. Saya Kaila Zargedi. Saya Tiara Jadi Salvia. Saya Sinarsi Dwelida. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pertama itu ada rumusan pembahasan. Kita di sini akan mengidentifikasi yang pertama adalah pengertian iman, penjelasan 6 rukun iman, penjelasan 3 cabang iman, bukti penerapan iman, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesimpulan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi yang pertama ada pengertian iman secara umum. Dalam ajaran agama Islam, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan ajaran-ajarannya. Kemudian ada pengertian iman secara bahasa. Menurut bahasa Arab, kata iman berakar pada kata amanah, yuminu, imana yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Kemudian ada pengertian secara istilah. Menurut buku Ensiklopedi Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zargani, iman dapat diartikan sesuai dengan makna atau linguistiknya, yaitu tasdik atau mempercayai. Dan yang terakhir ada pengertian iman menurut ulama. Menurut Imam Syafi'i, iman seorang muslim meliputi perkataan serta perbuatannya. Iman dapat bertambah maupun berkurang. Bertambahnya iman seseorang disebabkan oleh ketaatan pada Allah, sedangkan berkurangnya iman seseorang disebabkan oleh kemaksiatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada rukun iman. Rukun iman adalah dasar kepercayaan yang wajib dipercaya oleh setiap umat Islam. Berikut adalah penjelasan tentang 6 rukun iman. Yang pertama ada iman kepada Allah. Iman ini melibatkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengatur dalam semesta. Umat Islam harus mengakui sifat-sifat Allah dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Umat Islam harus percaya adanya malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dan memiliki tujuan dan memiliki tugas khusus. Mereka taat kepada Allah dan tidak pernah mengingkar perintah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ini melibatkan kepercayaan dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran, kitab dan kitab-kitab yang lain sebelumnya. Kitab-kitab ini berisi ajaran dan perintah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Umat Islam harus percaya pada Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang diutus untuk umat Islam. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman ini melibatkan keyakinan akan adanya hari kiamat, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab amal perbuatannya. Umat Islam percaya bahwa setiap manusia akan menerima balasan surga atau neraka berdasarkan amal perbuatannya. Yang terakhir, iman pada qada dan qadar. Iman ini melibatkan percaya bahwa semua kejadian di dunia atas izin Allah. Umat Islam harus menerima dengan lapang dada segala ketentuan
baik yang bagi mereka baik maupun kurang baik. Oke, tadi disampaikan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang apabila diamalkan seluruhnya, maka akan sempurnalah iman seorang muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa syu'abul iman terdiri dari 77 cabang. Syu'abul iman dikategorikan ke dalam 3 bagian berdasarkan hadis Ibnu Majah, yaitu sebagai berikut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syu'abul iman ini ada 3 macam. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syu'abul iman terdiri atas 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ma'rifatun bil qalbi, yaitu niat, akidah dan hati, terdiri dari 30 cabang iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan ataupun ucapan, terdiri dari 7 cabang iman, yaitu membaca kitab suci Al-Quran, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, dan yang ketiga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. Yang ketiga ada amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan, yang terdiri dari 40 cabang iman, yaitu yang pertama menjalankan puasa wajib dan sunnah, yang kedua beriktikaf di dalam masjid, dan yang ketiga menegakkan sholat baik fardu, sunnah ataupun maqdul sholat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bukti penerapan iman atau beriman. Dapat dilihat melalui beberapa aspek yang terkait dengan ajaran Islam. Berikut adalah contoh bukti penerapan iman dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, merupakan pengakuan lisan yang paling utama dalam iman Islam. Yang kedua adalah menghayati dan menjiwai iman. Meningkatkan kepercayaan menjadi keyakinan melalui proses merasakan, menghayati, menjiwai, dan mengamalkan iman. Hal ini memastikan bahwa iman tidak hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti ajaran Islam seperti menjaga lisan dari perbuatan tercela, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan melaksanakan konsekuensi dari iman seperti amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan juga ada hikmah beriman kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah SWT ada beberapa hikmah yang sangat signifikan bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa hikmah beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Beriman kepada Allah SWT dapat meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta kepadanya, sehingga meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Yang kedua, hati menjadi tenang. Beriman kepada Allah SWT dapat membuat hati menjadi tenang karena percaya kepada-Nya. Karena percaya bahwa Allah selalu mengawasi dan menjaga setiap individu. Yang ketiga, mendapat bimbingan dari Allah. Dengan beriman, seseorang dapat menerima bimbingan dari Allah dalam menghadapi berbagai situasi dan keputusan hidup. Yang keempat, menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Beriman kepada qada dan qadar, ketetapan baik dan buruk Allah, membuat seseorang menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada, baik
baik yang bagi mereka baik maupun kurang baik. Jadi sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang sudah menyimak materi kami, adakah yang ingin bertanya? Bapak, kamu. Nggak ada yang mau nanya, Pak. Katanya mau nanya sama kamu. Nanti aja. Saya mau nanya. Karena tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi bukti beriman ini adalah kita dapat mengetahui hal-hal yang dapat dipahami dan dilakukan sebagai bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai identitas seorang muslim. Dengan pengetahuan yang telah dibahas pada materi ini, semoga kita dapat memaknai dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sebagai ikhtiar menjadi seorang muslim sejati yang bahagia, yang semata-mata bertujuan untuk mentaati syariat agama Islam dan menggapai pahala serta ridho dari Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian yang dapat untuk kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatian teman